semua kasih masukan berdasarkan pembacaan kita di malam hari ini. Ampari? Siap. Kita ini kelompok A atau? Benar. Kelompok 1 ya? Ya. Oke, sip. Saya izin rekor. Oke, siap. Oke. Hugo silakan pimpin kita cepat-cepat supaya kita cepat selesai juga. Ya, jadi terima kasih. Untuk malam ini kita kelompok 1 diperintahkan untuk mencari ayat-ayat yang mengenai ibadah sejati. Jadi mungkin saya minta untuk teman-teman untuk bisa membaca dengan cepat, pokoknya mencari ayat-ayatnya dengan cepat, terus berikan satu ayat untuk kita orang dapat diskusi. Pokoknya satu ayat dari Romarti. Pokoknya satu orang kalau sudah dapat langsung dikasih tahu saya sudah dapat, langsung dibaca, terus yang lain juga sambil mencari. Biar cepat. Iya, kita ketemu usaha mencari dulu. Nanti kalau yang sudah dapat langsung kasih tahu. Biar kita sama-sama, biar terus yang lain lagi mencari. Karena ini ada 23 ayat. Jadi mungkin kita bisa cari ayat-ayat mana saja yang menjelaskan tentang ibadah sejati. Yang sudah dapat langsung kasih kode saja biar dia. Saya sudah lengkap. Ya. Yang sudah dapat langsung kasih tahu, terus yang lain juga sambil mencari, sambil mendengar. Ayat berapa? Siapa? Alfa kan? Saya KW. Oh iya. Ayat menurut saya ayat 14. Persembahkan Ayat 14. dari korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Oke. Ayat 23 saja. Menurut saya. Ayat 13. Elvin? Menurut saya Elvin, ayat 23. 23. Mempersembahkan syukur sebagai korban yang bukan aku, siapa yang jujur di dalamnya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuh. Ada lagi yang lain? Saya 15 Ya. kakak. Ayat 15. Hugo pimpin. Saya ini. Saya Ayat ketik 5. saja. Ayat 5 kakak. Ayat 5? Iya. Bukan ayat 15 ya? Ayat 15 juga kak. Ayat 15 juga ya. Kakak Angel ayat 15. Oh iya, siap. Sama ayat 5 ya? Sama ayat 5, oke. Kalau sudah tidak ada lagi, lanjut ke. Mungkin. Oh, silakan. Ya, ayat. Oke, ada di ayat 14, ayat 23, ayat 14. Tapi harus lihat ayat 5 itu baik-baik dulu. Harus lihat ayat 5 itu baik-baik. Karena ayat itu berbicara tentang orang Israel yang begitu mementingkan korban persembahan, yang begitu mementingkan korban persembahan sampai mereka seperti lupa Tuhan itu. Karena itu Tuhan ada tegur mereka bahwa saya tidak perlu kamu punya lembu di kandang, saya tidak perlu kamu punya kambing di rumah, saya tidak perlu kamu punya makanan, karena semua itu punyaku. Jadi sebenarnya ayat 5 itu, dia itu sebuah ayat yang menegur orang Israel yang begitu fokus kepada korban persembahan sampai lupa Tuhan. Seperti Tuhan dikasih geser dari ibadah dan
korban persembahan itu menjadi fokus. Jadi kalau seperti begini, dia bukan ibadah sejati. Oke, sip. Oke. Ayat 5. Hugo. Ya. Teman-teman, ayat 5 seperti penjelasan tadi itu yang sudah disampaikan itu ternyata itu teguran untuk orang Israel yang terlalu mementingkan korban sembelihannya, korban bakarannya. Ya. Kita ini kita hapus ayat 5 dulu ya. Kakak Anton, kalau menurut saya di ayat 7 sampai 10 itu mungkin bisa lihat dulu. Ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Mungkin. Oswaldo kah? Iya. Ya, jadi yang kita mulai dari ayat yang 14. Ayat 14 ini dia mengatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Ini mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau dimasukkan apa arti dari ayat 14 ini. Pokoknya kasih singkat saja yang kita bisa pahami. Nah, kita sebentar bisa bersama-sama di satu Zoom. Kalau di sini, kalau dari saya untuk ayat yang 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Hanya persembahkanlah syukur tuh, atau mengucap syukur setiap hari untuk nafas kehidupan yang Tuhan sudah kasih, terus berkat berupa makanan atau apa saja itu harus mengucap syukur. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, Angel bagaimana? Kalau buat saya, persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah mungkin tidak jauh beda dari tadi. Dalam segala hal yang kita lakukan, mungkin tetap harus bersyukur, dan hal yang paling penting mungkin ucapkan Tuhan Yesus baik. Karena untuk anak muda zaman sekarang, cuma bisa bilang, ya lagi dalam kesesakan, mereka cuma bilang, atau cuma buat bercandaan, mereka cuma pakai kayak, Yesus begitu. Tapi jarang ada anak muda yang mau tulus mengucapkan ucapan syukur, entah dapat nilai yang bagus, mereka jarang bilang, terima kasih Tuhan Yesus baik, hari ini saya dapat nilai yang bagus, hari ini saya tidak dapat marah dari mama, seperti begitu mungkin. Jadi ucapan-ucapan syukur atau ucapan yang memberkati seperti ini wajib kita ucapkan setiap hari. Dan kalau untuk bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi, bayar yang nazarmu yang kepada maha tinggi. Contohnya seperti saya ya, dulu saya ibadah PAM,
minggu depannya mau ujian nasional. Terus minggu itu tidak ada teman-teman yang ibadah PAM, jadi cuma saya sama Kak Immanuel sama tuan rumah. Terus saya bilang saya bilang sama Tuhan, kalau saya lulus fakultas kedokteran, nanti pasti saya rajin ibadah PAM, rajin ke gereja, tidak akan tinggalkan Tuhan. Seperti itu. Oke. Mungkin yang lain masih Jadi ada? seperti buat komitmen dengan Tuhan, Iya, seperti untuk buat bayar komitmen. Nazami. Iya. Kepada Jadi syukur dan nasar itu seperti bersyukur dan nasar itu komitmen. Ya, nasar itu komitmen dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Michelle, mungkin ada yang mau belum ada disampaikan. Vicky, Evelyn, tidak apa-apa. Ini kita diskusi jadi ayo Hugo. Iya. Kalau Victor ada, Vicky ada masukan? Kalau tidak, mungkin kita lanjut ke yang berikutnya. Karena waktu juga jadi. Iya. Ya. Vicky, silakan. Maksudnya lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Mungkin Alfa, bagaimana tanggapan ayat berikutnya? Ayat 23. Ayat 15. Ayat 15. Iya, Alfa punya tanggapan. Oh, siap. Itu tuh kan ayat 15 tuh berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Maksudnya dalam keadaan kita susah atau apa begitu, jangan kita curhat ke teman atau ke siapa, tapi lebih baik kita duduk lipat tangan dalam kamar, kita berseru kepada Tuhan, kita ceritakan apa yang terjadi buat di dalam masalahnya kita begitu. Terus aku akan meluputkan engkau dan engkau, maksudnya meluputkan engkau. Dengan kita berseru kepada Tuhan, kita cerita kita punya masalah kepada Tuhan, itu tuh bikin hatinya kita tuh lebih tambah baik gitu. Ada masalah, lebih baik jangan cerita ke siapa-siapa, tapi cerita kepada Tuhan. Kalau itu sih menurut saya begitu. Dari Willy dengan Evelyn. Halo Willy dan Evelyn, mungkin ada tanggapan? Monggo, disilahkan. Tanggapannya mungkin sama saja kayak Alfa. Jangan pada di waktu susah baru kita ingat Tuhan, jangan kita ada masalah baru kita ingat Tuhan, tapi dalam sehari-hari kita juga harus memuliakan Tuhan, kita harus rajin berdoa, rajin beribadah supaya kita punya jalan itu dipimpin Tuhan, kita punya jalan benar. Terus kita harus rajin beribadah juga, ibadah PAM. Jangan sekali-sekali ibadah PAM juga, rajin berdoa.
seperti begitu, Kakak. Oh, sama saja. Oh iya. Berarti dari ayat yang 15 ini, Tong harus bersyukur untuk hidup yang dikasih ya. Sama saja. Berarti masih sama kayak ayat yang 14. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-20 berapa tadi? 3. 23. 23 mungkin Vicky, bagaimana Vicky ketanggapan? Biar ketong kembali, biar ketong Vicky tanggapan. Siapa mempersembahkan syukur? Ini biar semua aktif. Jadi kita minta tanggapan dari masing-masing. Kalau menurut saya, di ayat 23 nih, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia akan memuliakan aku. Berarti seperti macam kita memberikan persembahan pada saat pergi ke gereja, berdoa, ucap syukur, terima kasih buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah membimbing kita dari 1 minggu mungkin, melakukan aktivitas. Itu saya sih, menurut saya. Tambahan, Iya, ya, tambahan begini. Karena di ayat 23 itu bicara tentang ada penekanannya itu ada pada siapa yang jujur. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan. Jadi siapa yang jujur jalan itu artinya kita ibadah sejati itu kita harus jujur terhadap firman yang kita dengar. Jadi firman yang kita dengar di ibadah, dia mesti connect dengan hidup kita di luar ibadah. Firman di ibadah, dia mesti punya kaitan dengan, dia harus jujur kepada hidup kita di luar ibadah. Jadi kalau kita mau ibadah sejati itu, maka firman yang kita dengar di ibadah PAM misalnya, kita keluar, ya firman itu harus nampak dalam hidup kita. Kalau kita tidak kasih nampak firman itu, berarti kita sedang bikin ibadah yang tidak sejati. Atau kita merubah kita pun ibadah itu menjadi ibadah tidak sejati. Jadi kita mesti kasih connect, supaya kita pun ibadah itu tetap sejati. Kalau tidak connect, kita sendiri merubah kita pun ibadah menjadi tidak sejati. Oke, baik Ibu Pendeta, sudah cukup saya kira, supaya biar ini adik-adik PAM ini dorang yang lebih aktif lagi. Silakan anak-anak PAM. Oke. Mungkin Roni. Sama kayak Ibu. Iya. Ya, jadi di sini tuh sudah dapat sekitar 3 ayat ya yang menjelaskan tentang ibadah sejati. Berarti di sini tuh dapat di ayat 14 itu bersyukur dan komitmen. Terus ayat 15 itu kita di sini ayat yang 15 itu berseru kepada Tuhan. Seperti yang tadi Alfa jelaskan, tong harus datang kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, karena Tuhanlah Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pendengar segala keluhan kita. Terus ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur? Yang seperti tadi Bu Pendeta jelaskan, tong harus berbicara sesuai apa yang telah kita baca dari firman ini, itu yang kita lakukan.
Ya, mungkin tong punya jawaban mungkin tidak terlalu panjang, mungkin singkat dan jelas nanti, karena yang saya baca di ayat-ayat ini sudah menjelaskan sedikit dengan apa yang tong sudah membahas semua. Nah, itu mungkin masih ada tanggapan dari yang lain. Ditentukan dulu nanti pada saat gabung siapa yang nanti akan ini membacakan ini atau yang akan menjelaskan kita punya hasil diskusi ini kepada kelas besar nanti, di kelas besar nanti. Oh ya sudah. Oke Angel, ada bolpen kan? Catat di situ baru. Catat. Tidak usah, kita jawabannya singkat saja. Jawabannya singkat saja, jelas. Di ayat yang pertama tadi, pokoknya nanti yang bacakan dia punya ayat-ayat yang kita dapat. Vicky bisa? Michelle sudah. Michelle. Ya, sudah. Michelle yang baca ini, Baik. ayat-ayat ini, kemudian nanti yang berikan penjelasan Angel kah? Iya. Iya. Dicatat, Kak? Nanti Om Icat kasih keluar ini di ini, tinggal Michelle baca ayat 14 di Alkitab saja, kemudian ayat 23, ayat 15, baru nanti Kakak Angel yang dia punya penjelasan. Oh iya, baik. Iya. Jadi pertanyaannya itu kelompok pertama itu temukan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan ibadah yang sejati dalam pembacaan kita. Jadi nanti Michelle jawab yang kita temukan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah sejati, yaitu ayat 14 yang berbunyi, ayat 23 yang berbunyi, ayat 15 yang berbunyi, baru nanti Kakak Angel yang dia punya penjelasan. Baik. Oke, sip. Kelompok 1 andalan. Jadi tong punya ayat inti di sini itu adalah terletak di ayat yang 23 ya, Angel ya. Tong punya ayat inti di sini terletak di pada ayat yang ke-23, karena di sini ayat yang ke-23 seperti yang tadi Ibu Pendeta yang lewat jelaskan bahwa apa yang tong baca dan apa yang tong baca dari Alkitab ini, terus tong harus lakukan dengan jujur, sejalan dengan apa yang tong sudah baca, terus apa yang tong sudah diskusikan gitu. Maksudnya tong sudah membaca dan mengerti, kita harus jalan dengan ayat-ayat yang ada di dalam sini. Itu kita punya ayat yang inti di sini. Siapa ketua kelompok? Ya, mungkin sudah tidak ada tambahan lagi. Iya. Kalau sudah tidak ada, kita siap-siap gabung di kelas besar. Nanti Kakak Ampari tinggal kasih gabung kita saja di kelas besar. Oke. Kakak Ampari tolong nanti kasih tahu di kelompok 2 kalau ini waktunya sudah habis, supaya langsung gabung saja gitu. Kita stop share dulu ya. Izin saya pindahkan Kak Kejat ke kelas B dulu. Nanti Kakak yang sampaikan. Sabar. Oh iya. Foto don dulu. Oh, siap Kak. Sabar ya. Saya screenshot saja. Saya langsung lepas di grup PAM saja.
Tahun exciting. Kelompok 1. Izin ke chat sudah kan? Biar saya pindahkan ke. Siap, sudah. Orang yang hatinya mengikuti kejahatan, mabuk-mabuk, pencuri, menipu. Entelin Ya. izin Oh, sudah masuk? waktu belum. Oh. Saya masih di kelompoknya. Ya. Belum gabung. Mau Ya. kasih tahu waktu kalau sudah. Tidak, sebenarnya mereka sudah hampir selesai. Oh iya sudah. Kalau sudah bisa, biar kita gabung di kelas besar, gitu kan? Iya. Oke, sudah. Sudah bisa. Ya. Ampari, kita masih bisa gabung lagi. Bagaimana caranya? Siap. Nanti Ampari kasih gabung. Oke, sip. Izin Ibu. Oke, ini ya. Ibu Saya Lin, save. izin bisa Ya. bisa simpan dulu dokumennya. Sabar, saya simpan dulu. Baik. Saya belum save juga. Oke, saya stop share dulu ya. Saya simpan dulu. Sip. Izin ke Kecet, mau sesi pemotretan dulu atau bagaimana? Langsung Iya. close room. Foto kelompok 2 dulu. Oh gitu, iya, foto kelompok 2. Sip. Semua menghadap kamera. 1. 1. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oh, Anton belum datang ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh. Oke. Ya. Lift break room. Oke. Oke, kita sudah 16 ya. Ya, 16. Hector dan Nanda. Nakalena dan Kirby. Oke, baik. Sip. Jangan ada yang kesasar kemana lagi. Hector, Nanda, dan Edis ada. Oke, sip.
Ya, baik. Terima kasih anak-anak PAM dan juga ada Tante Lin dan juga Ibu Pendeta yang sudah membantu anak-anak PAM. Saya tadi ngintip-ngintip ke kelompok 2, ternyata sama dengan kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kita punya kedua orang tua yang sudah membantu kita semua dalam diskusi kita di malam hari ini. Kemudian kita akan sama-sama menyampaikan hasil diskusi kita di malam hari ini. Kelompok 1 akan menyampaikan ke kelompok 2, ini kita hasil diskusi tentang ibadah yang sejati. Kemudian kelompok 2 akan menyampaikan kepada kelompok 1, kita punya hasil diskusi tentang ibadah yang tidak sejati. Begitu ya, jadi tadi kita di kelompok 1 sudah sepakat yang nanti akan menyampaikan itu adik Michelle dengan kakak Angel Sawardani. Jadi kelompok 1 sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya, tentang ibadah yang sejati. Adik Michelle siap ya? Kakak Angel? Mau tanya dulu. Iya. Ini bacanya selang-seling ayat atau ayat penjelasan atau langsung dulu ayat baru penjelasan dari belakang? Nanti Michelle baca semua ayat satu kali dulu, ayat-ayat yang tadi, baru nanti Kakak Angel punya penjelasan dari belakang. Bisa ya? Bisa. Oke. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, ayat yang kami ambil yaitu yang pertama ayat 14 yang berbunyi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Yang selanjutnya ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang terakhir ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Kakak Angel. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 1, berdasarkan 3 ayat yang sudah kami rangkum ini, menurut kami yang bisa didapat dari 3 ayat ini itu ada rasa syukur atau selalu mengucap syukur kepada Tuhan, itu bisa dibaca di ayat 14 dan 15. Dan poin kedua yang bisa kami dapat, yang sudah kami dapat, itu adalah nazar atau komitmen kepada Tuhan. Itu bisa dilihat di ayat 14 juga, poin B-nya, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Untuk ayat 23, di sini kami ambil poinnya yaitu kejujuran. Karena dengan kejujuran, kita bisa menjaga kehidupan kita bisa menjaga tubuh kita, karena sesungguhnya ibadah yang sejati itu berasal dari pikiran kita, jiwa kita, kelakuan kita, ucapan kita, itu ibadah yang sejati menurut kelompok kami. Karena sering dibilang bahwa tubuh kita adalah rumah Kristus, jadi wajib menjaga kejujuran. Jangan hanya kita terlihat baik di ibadah ini, setelah selesai ibadah kita mulai lagi ucapan kata-kata kotor, cacian dengan tingkah laku yang sembrono, tidak menonoh, sama yang sering kita lakukan sama teman-teman. Biasanya itu seperti maki-maki teman, pukul-pukul teman, atau cewek-cewek iseng-iseng sama sesama teman pegang bagian sensitif. Itu termasuk merusak ibadah yang sejati ya, karena merusak tubuh Kristus. Kemudian dengan kejujuran juga kita akan dapat banyak balasan daripada Tuhan, perlindungan, kepercayaan dari Tuhan, karena kita boleh dikasih talenta,
kita boleh dikasih hasil sekolah yang baik, kuliah yang baik, pekerjaan yang baik. Terima kasih. Ada tambahan dari ketua kelompok kah? Hugo? Hugo kasih nyala speakernya dulu, kasih nyala mic-nya dulu. Ada di sini kita tambahan sedikit yang dari ayat yang ke-24 ke-14. Di sini itu menjelaskan tentang mengucap syukur atas nafas kehidupan yang sudah Tuhan Yesus berikan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Membayar nasar kepada yang tinggi, membuat komitmen dengan Tuhan, membuat komitmen terus mungkin ya kita orang punya mengaku sejalan dengan apa yang kita sudah lakukan. Itu kita punya komitmen. Terus ayat yang ke-15 ini, pada saat tong susah terus berseru kepada Tuhan dalam doa dan menceritakan semuanya kepada Tuhan dan akan membuat hati lebih nyaman. Berseru kepada Tuhan di dalam segala hal, baik dalam susah ataupun senang. Nah, di sini kita punya ayat yang inti di sini. Di sini kita ambil dari ayat yang ke-23. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah yang jujur antara firman dengan perilaku. Ya, antara firman dan perilaku itu apa yang telah tong bacakan di firman Tuhan, tong harus lakukan sesuai dengan yang sudah diperintahkan, yang sudah ketong baca, begitu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak PAM di Bukit Zaitun dari kelompok 1 yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 1, jawaban semua baik. Tuhan memberkati teman-teman semua. Kita lanjut ke kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk pertanyaan tentang ayat-ayat dalam pembacaan kita yang terkait dengan ibadah yang tidak sejati dan contoh-contoh ibadah yang tidak sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Ketua Kelompok 2. Ya, shalom, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman dan Ibu Pendeta. Shalom. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan diskusi dari teman-teman kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2, saya akan membaca pertanyaannya. Yang pertama dari bacaan tadi, apa yang menyatakan tentang ibadah yang tidak sejati? Itu ayat yang terdapat yang menjelaskan tentang ayat ibadah yang tidak sejati itu terdapat pada ayat 16 sampai 22. Alasannya pada ayat-ayat ini adalah orang-orang yang tidak beribadah dengan baik dan benar dan yang bergaul dengan orang-orang fasik seperti pezina, penipuan, pencuri, penyembah berhala atau menganggap bahwa ibadah itu hanya rutinitas saja atau sekenanya saja. Contoh yang kedua, contoh apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya itu orang yang suka menghujat dan memaki, orang yang hatinya mengikuti kejahatan seperti mabuk-mabukan, mencuri, menipu, melakukan hal-hal yang jahat, tidak mengikuti aturan-aturan yang
dari Tuhan atau tidak mengikuti perintah Tuhan seperti diajak beribadah, tetapi justru berpaling ke jalan yang sesat atau tidak mau untuk beribadah. Hidup dalam perilaku seks bebas, narkoba, pornografi, tidak mengikuti ibadah, egois, sombong, iri hati, dengki, amarah, berpesta pora, tidak dengar-dengaran orang tua. Itu jawaban dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Kak Anton dan juga semua teman-teman di kelompok 2 yang sudah memberikan jawaban dan menemukan ayat-ayat yang terkait dengan ibadah yang tidak sejati, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, semua jawabannya baik. Tuhan memberkati semua teman-teman, anak-anak PAM WIK Bukit Zaitun. Pemuda PAM GKI Paulus WIK Bukit Zaitun yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sudah mengetahui, setelah kita diskusi tadi, kita sudah mengetahui ibadah yang sejati itu yang kemudian ibadah yang tidak sejati itu yang seperti apa. Sekarang mari kita fokus pada ibadah yang sejati sesuai perikop pembacaan kita. Ternyata ibadah yang sejati bukan sekedar korban bakaran, korban sembelihan atau persembahan yang hebat-hebat menurut ukuran manusia, tetapi yang mempersembahkan syukur sebagai korban, itulah yang sejati. Setelah kita berdiskusi tentang ibadah yang sejati, maka ada 3 hal penting yang terkandung dalam pembacaan kita tentang ibadah yang sejati. Yang pertama yaitu Allah tidak boleh digeser dari ibadah. Artinya di dalam ibadah Allah harus menjadi fokus. Posisi Allah tidak boleh digantikan dengan korban bakaran, korban sembelihan, atau persembahan-persembahan yang memegahkan diri. Karena Allah kita maha kaya dan punya dialah bumi beserta segala isinya. Jadi kalau kita ibadah, kita datang ke ibadah, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Fokusnya ke situ. Harus fokus ke situ. Saya datang ke ibadah untuk memuliakan Tuhan, bukan Tuhan, sebagai anak-anak muda yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Fokusnya ke situ. Jadi kalau ada yang datang dengan motivasi yang lain ke ibadah, saya pikir ya nanti nilai-nilai sudah pembacaan di malam hari ini sudah jelas untuk kita semua. Yang berikut ini kita cepat-cepat saja, ada 3 hal. Yang kedua, firman atau Injil harus ada di pusat ibadah. Maksudnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kedua kelompok tadi, ibadah yang sejati harus identik dengan penerapan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kelompok 2 sudah kasih tahu ibadah yang tidak sejati itu seperti apa. Terus kelompok 1 juga sudah kasih tahu ibadah yang sejati itu ibadah yang antara firman atau Injil dengan perilaku kita sehari-hari itu harus connect. Harus connect. Jadi kalau tadi yang ketua kelompok 1 bilang, kalau kita sudah baca firman tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi kalau kita masih melakukannya, ya jawab sendiri dalam hati sudah. Jadi yang tidak boleh dilakukan itu yang tadi kelompok 2 kasih tahu. Masih mengucapkan yang jahat, kemudian pada lidah kita melekat tipu daya, itu sesungguhnya kelakuan-kelakuan kita atau perilaku kita yang tidak connect atau
tidak connect dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, seruan kepada Allah dengan segenap hati merupakan ibadah yang sejati. Bagian itu ada di ayat yang ke-15 ya. Tadi teman-teman di kelompok 1 sudah kasih tahu. Pada bagian ini mau bilang untuk saya dan juga kita semua bahwa Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa. Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang membuat mujizat, Allah yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dan lain-lain. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Karena itu ayat 15 bilang berserulah kepada Allah. Jadi anak-anak muda, selagi masih muda, berserulah kepada Allah. Serahkanlah masa mudamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Itu yang dapat saya sampaikan dari diskusi kita dan juga refleksi singkat kita di malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari Tante Lin atau dari Ibu Pendeta. Dari saya mungkin ada sedikit. Iya, sedikit saja karena ini semalam. Iya, sedikit saja. Jadi karena kita fokus pada ibadah sejati tadi itu yang kalau kita kasih singkat saja, ibadah sejati itu kita bersyukur itu harus menjadi ciri dari ibadah sejati itu kita bersyukur. Lalu kita komitmen, syukur dan komitmen. Nasar itu komitmen. Syukur kita kepada Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah buat, ditambah dengan komitmen kita atas karena kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang tadi berseru itu sebenarnya kita melakukan curhat efektif dengan Tuhan. Curhat efektif dengan Tuhan. Lalu yang ketiga tadi itu mesti connect antara ibadah firman dengan hidup. Jadi yang saya mau bilang adalah hati-hati karena kita bisa berpotensi untuk merubah kita pun ibadah itu dari sejati menjadi tidak sejati. Karena kalau kita tidak ikuti apa ciri khas ibadah sejati, berarti kita sendiri yang robah kita punya ibadah yang kita buat, kita robah dia menjadi tidak sejati. Jadi sangat berpotensi untuk rame-rame merubah ibadah sejati menjadi tidak sejati. Jadi mesti jaga di situ supaya kalau bilang sejati ya sejati. Jangan robah-robah dia. Itu saja. Terima kasih Ibu Pendeta. Tante Lin, mungkin ada yang mau tambahkan? Kalau saya dari apa yang Ibu Pendeta sampaikan itu masa muda itu adalah masa di mana kita harus memilih untuk kita mau ikut beribadah yang sejati atau karena kita sudah tahu mana yang tidak sejati dan mana yang sejati. Sehingga pada masa muda itu setiap pemuda sudah harus bisa mengambil satu komitmen untuk harus beribadah yang sejati. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta. Selalu mengucap syukur untuk segala hal itu adalah ibadah yang harus kita naikkan kepada Tuhan, karena di dalam salah satu ayat itu sudah disampaikan bahwa punyakulah semua, dan kita sudah harus mengakui itu, dan kita harus bersyukur bahwa kita adalah anak-anaknya yang selalu diingatkannya.
Mungkin itu saja Pak Bas. Ya, terima kasih Tante Lin dan juga Ibu Pendeta. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, yakin dan percaya bahwa kita akan menjaga diri kita untuk tetap menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tante Lin, liturgi. Baik anak-anak muda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita yang sudah kita siapkan kepada Tuhan, dan mengiringi persembahan syukur kita di malam hari ini, kita akan nyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 3, ayat 1 dan ayat yang ketiga, yang akan dipandu oleh Adik Juan Sawardani. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Terima kasih Juan yang sudah memandu kita dalam nyanyian persembahan syukur di malam hari ini. Anak-anak muda, kita akan berdoa syukur dan doa syafaat. Dan teman yang kita kunjungi di malam hari ini yaitu Roni Medelu. Mungkin ada pokok doa dari Roni untuk didoakan oleh kita semua di malam hari ini. Pokok doa dari Roni ada kirim di Ibu Lin punya WA. Kirim di saya punya WA saja. Sudah. Kirim ke saya. Sudah. Sudah Pak Bastian, sudah dikirim. Bisa ke WA kan? Iya. Di WA. Belum ada. Belum masuk. Oh sudah, oke baik. Ya. Iya, sama-sama akan berdoa untuk teman kita yang kita kunjungi di malam hari ini yaitu Roni Medelu. Kita akan berdoa. Yang pertama itu bersyukur atas berkat Tuhan. Kemudian yang kedua persiapan Roni untuk berangkat ke Malang. Kemudian yang ketiga untuk Mama Sandra supaya sehat selalu dalam hidup dan kerja. Kemudian adik Nando selalu sehat dalam pertumbuhan dan pendidikan. Mungkin ada anak-anak PAM yang ada pergumulan doa yang mau didoakan sama-sama di malam hari ini. Bisa disampaikan.
Ada pokok doa dari teman-teman paham? Oh iya, ini ada chat dari Vicky berdoa untuk mama yang akan diwisuda pada hari apa ya, Vicky? Ya, pada hari Sabtu. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam doa syukur dan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sajalah kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Tuhan, kami sudah tahu apa itu ibadah yang sejati, yang berkenan kepadamu, dan apa itu ibadah yang tidak sejati, yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan, supaya kami tetap menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan diskusi yang sudah kami lakukan sama-sama di malam hari ini. Biarlah itu tertanam di dalam hati-hati kami yang masih muda ini, untuk terus memuliakan nama Tuhan di masa muda kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini kami mengunjungi teman kami, adik kami, Roni Medelu, yang telah menyerahkan pokok doa untuk kami doakan bersama-sama ya Tuhan. Roni bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan, atas kesehatan, atas pergaulan yang baik. Tuhan terus menjaganya ya Tuhan, dalam pendidikan dan pergaulannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersama-sama dengan Roni yang kami kunjungi di malam hari ini ya Tuhan, untuk persiapan keberangkatannya melanjutkan studi ke Malang. Tuhan, kami berseru kepadamu, biarlah Tuhan Engkau campur tangan dalam segala persiapannya, supaya pada waktunya nanti Tuhan berkenan untuk dia melanjutkan studinya di Malang. Berdoa untuk Mama Sandra supaya sehat selalu dalam hidup dan kerja. Tuhan Yesus memberkati. Adik Fernando Medelu supaya selalu sehat dalam pertumbuhan dan pendidikan. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu ada bersama-sama dengan adik Nando, menjaga dan melindunginya, supaya dia tetap sehat, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang sehat, dan yang siap untuk memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, seluruh keluarga besar dari teman kami yang kami kunjungi di malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jaga, lindungi, dan sertai keluarga ini ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk Dr. Anet Ridihena, mama dari teman kami, Victor Timisela, yang akan diwisuda pada hari Sabtu nanti. Bapa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan Engkau campur tangan untuk setiap urusan-urusan dan segala persiapan yang sedang dilaksanakan. Biarlah Tuhan Engkau berperkara, supaya pada hari Sabtu nanti dapat berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus,
kami semua yang hadir pada ibadah di malam hari ini, kami datang dengan pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Kami tidak sebutkan itu, ya Tuhan, tapi itu naik dari hati-hati kami, ya Tuhan. Engkau sedangkan telinga pengasihan-Mu, ya Tuhan, dan biarlah dengan penuh kasih Engkau mendengarkan seru doa kami semua ini, ya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang menjadi atas doa kami ini, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, dan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu menuntun dan menjaga kami dalam kehidupan kami hari per hari. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berseru kepadamu, ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua teman-teman kami yang jauh, yang ada di luar Papua, tapi ada bersama-sama dengan kami lewat ibadah virtual ini, ya Tuhan. Tuhan, jaga mereka yang jauh di sana, biarlah hidup dan kehidupan mereka hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami semua anak-anak PAM Bukit Zaitun, ya Tuhan, Engkau jaga, lindungi, dan sertai kami semua. Biarlah masa muda kami tetap dijaga dan dilindungi dan dipagari oleh kuasa Tuhan yang kuat. Kami sudah memberikan persembahan kami, ya Tuhan. Sedikit sekali apabila dibandingkan dengan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya dengan sungguh, ya Tuhan, ketika kami memberikannya dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, Tuhan akan menerimanya, mengharumkannya di hadirat Tuhan. Biarlah menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, akhirnya kami mohon ampun atas segala salah dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Berkenanlah Tuhan mendengar doa kami. Jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, memohon ini semua, dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada Allah Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Week Bukit Zaitun, kita akan segera mengakhiri pertemuan ibadah kita di malam hari ini, dan kita akan sama-sama menyanyi dari nyanyian rohani nomor 162 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, yang akan dipandu oleh teman kita, adik kita Roni Medelu, sebagai tuan rumah di ibadah PAM malam hari ini. Mari Roni, silahkan. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku, kemanapun tujuan dunia, pembimbingku. Kau ku kenal, tak usah ku kejut, dan tangan-Mu setia dan lembut. Ya Tuhanku, ku ikut beriman di jalan-Mu. Pimpinan-Mu memberi kekuatan kepadaku. Tak ku sesat dan aman jiwaku, dan akhirnya ku masuk rumah-Mu. Kita akan menerima berkat Tuhan, anak-anak PAM yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita akan segera berakhir, namun firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tetaplah menjadi ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan,
untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan tuntunan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Demikian ibadah PAM di malam hari ini. Terima kasih untuk Tante Lin, untuk Ibu Pendeta, dan juga untuk Kakak Ampari yang sudah bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak PAM semua yang hadir di malam hari ini. Terima kasih, Shalom. Ibadah kita selesai. Saya kembalikan ke MC. Hugo Gas. Oke. Ya, ibadah kita telah selesai. Kita langsung saja kita masuk ke ruang informasi. Mungkin dari saya mungkin tidak terlalu banyak informasi. Saya hanya mengucapkan terima kasih buat Bapak Majelis, Kakak Icat yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Terus Ibu Lin Malwali yang sudah membantu kami dalam Zoom untuk kami beribadah. Terus Ibu Pendeta Tetia Lawai yang sudah hadir, dan Kampari juga, dan teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu saja mungkin yang saya dapat berikan. Dan juga tuan rumah yang telah menyediakan pintu hati untuk kita beribadah. Ya, itu saja. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Dari Kakak Icat, mungkin ada. Ibadah minggu depan. Oh ya, ibadah minggu depan di Nanda. Di Nanda. Ya, itu saja. Mungkin ada yang dari teman-teman mungkin ada tambahan. Ada tambahan dari teman-teman? Kalau ada silahkan. Angel, Natal di mana? Natal mungkin di Jayapura, Kak. Ah, iya. Kalau sudah tidak ada, teman-teman yang di Pegunungan Salju, siapa nih? Sarah Dorang. Nanti Hugo kasih tahu supaya hari Kamis juga dong ikut ibadah. Oke, akan saya kasih tahu. Yang di Jalan Mandala, tos? Oh ya, Jalan Mandala sebelah. Anas B. Iya. Iya. Oke. Masih ada informasi? Jikalau tidak, berarti ibadah malam ini kita akhiri. Oh, Sebelum ada. kita, ya. Ada.
Bisa minta semua menghadap ke Oh iya betul. Kamera. baik. 1, 2, 3. 1, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sebelum MC tutup, saya mau bilang terima kasih kepada Nak Ampari dan saya ingin sekali untuk belajar apa yang Nak Ampari buat untuk kita malam ini. Saya pikir anak-anak PAM semua pasti senang juga dengan share seperti tadi setelah dibuat dibagi dalam grup-grup. Terima kasih Nak Ampari. Baik, saya kembalikan ke Hugo. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada tambahan lagi dari Pak Anton. Terada, kita cuma butuh koordinator saja. Terada tambahan, terada. Koordinator yang top. Ya, jikalau tidak ada tambahan lagi, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang teman-teman kita semua menyanyi lagu Tinggal Sertaku, sekaligus menutupi ibadah kita pada malam hari ini. 1, 2, 3. Tinggal sertaku, kawanku kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Oke. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam semuanya. Terima kasih Malam Pak semua. Berkati. Selamat malam. Jangan lupa hari Kamis Magdalena depan Kirby, lagi. terima kasih. Hari Kamis lagi hadir ya. Ya, sampai jumpa di rumah Yolanda Latuputi ya. Iya. Ya. Terima kasih Tante Lin. Ibu Pendeta, terima Sama-sama Pak kasih. Bas. Oh, terima